Kok Oi, kemarin mantap banget kok. wis. Bisa nggak ditambahin kok kira-kira kok? Mau tambahin apa nih? Tambahin trailing deh kok. Trailing bisa banget itu. Itu cocok tuh kalau tambahin trailing tuh. Oke, kita langsung belajar ya kok ya. Oke. Pada konten sebelumnya kita sudah membuat modul untuk menghitung harga break even. Ya. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk trailing stop. Nah, kita mulai dengan membuat input untuk trailing stopnya. Trailing stop. Misalnya kita mau trailing di 300 poin. Trailing ini kita trailing startnya ya. Oke, ini kita kasih nama trailing start aja biar jelas. Jadi trailing ini mulai aktif ya pada saat harga bergerak mencapai profit 300 poin tuh. Oke. Nah, kita mau buat modul untuk trailingnya. Void set trailing stop. Oke, kita bisa ngambil code yang sebagian dari sini ya. Kita ambil, kita copy, saya masukin ke sini. Ini saya buang. Ya. Jadi kita ambil code ini untuk loopingnya. Dari sini kita akan melakukan looping dan dapatkan informasi type-nya. Nah, informasinya pada saat type-nya ini kalau sama dengan buy, type-nya buy, bagaimana pergerakan trailingnya gitu. Tentu yang mau kita ubah adalah SL-nya ya gitu ya. Nah, SL saya buat misalnya double new SL itu saya nolin dulu. New SL itu sama dengan kalau buy kita menggunakan harga bid ya. Nah, kita cari dulu ini harga bid nih. Jadi saya taruh cari harga bidnya di atas dulu nih. Oke, double bid itu sama dengan simbol ya, info. Ini mungkin saya kasih contoh yang lebih simple lah ya. Ini sebenarnya saya contoh satu dulu deh. Nah, ini simbol saya kasih nama pair aja, kemudian kita mau cari nilai bitnya. Oke, asnya juga sama gitu. String pair itu sama dengan pair simbol seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya fungsi simbol info double ini bisa kita buat menggunakan kelas ya, yang kita bisa gunakan melalui include. Saya tambahkan include di atas ya, include di thread, kemudian ini adalah simbol, berarti simbol info titik mqh. Nah, kita buat change simbol info sama dengan misalnya simbol. Kita bisa coba compare dulu. Oke. Nah, jadi ini fungsi ini benar ya. Cuman kita bisa buat lebih sederhana karena kita sudah bikin cek simbol di sini. Nah, simbol ini kita pada bagian on init kita kasih dulu informasi ini untuk pair apa. Ya, jadi simbol titik name saya kasih simbol artinya pair yang mau digunakan. Jadi kita kasih informasi itu sehingga pada bagian sini, pada bagian ini pun bisa kita ganti dengan tadi simbol titik name. Nah, jadi kita sudah akan dapat informasi simbol ya, sama seperti dengan ini. Jadi ada banyak cara ya gitu. Dan ini juga kita bisa ganti dengan simbol titik bit. Nah, tinggal kita ganti seperti ini aja. Jadi tidak perlu panjang-panjang kita ngetik ya. Nah, untuk asnya juga sama, as sama dengan simbol titik as seperti ini. Oke, nah kita dapat dari informasi ini kita cari new SL nya. New SL itu dari harga bid
ya, harga bid dikurangin trailingnya ya, trailing startnya berapa dikalikan dengan poin. Nah, seperti ini. Oke, kita dapat nilai SL ya. Kita tinggal cek aja if new SL ini, karena kalau buy trailingnya kan SL berarti geser ke atas ya. Kalau SL itu lebih besar dari harga position get double dari position SL nya ya. Nah, kalau bisa dari itu, oke, berarti SL baru ini udah geser naik ke atas nih. Nah, kita tinggal update modified ya, modified SL nya gitu loh. Nah, modified SL itu kita bisa gunakan fungsi thread ya, fungsi thread ya. Jadi kita buat dulu di sini sama seperti ini ya, kira-kira sama. Saya copy, saya ganti dengan thread. Nah, ini kita bisa bikin objeknya set thread, thread. Oke, nah, ini mau kita pakai ya. Di sini kita buat thread titik, kita ubah posisinya, position modified, modifikasinya, nomor tiketnya ini masukkan, kemudian SL nya ganti dengan new SL. Oke, nah TP nya gimana? TP nya kita sama ya, TP nya karena sama jadi kita ketik orang position get double position get double, dan TP nya tidak ada perubahan, jadi kita masukin kembali aja seperti ini gitu. Nah, fungsi ini biasanya mengembalikan nilai true false ya gitu. Jadi kita akan lihat if ya, kalau false berarti ada kesalahan modified, jadi kita bisa kasih informasi gagal set SL gitu, seperti ini. Nah, ini untuk posisi buy-nya. Nah, untuk posisi sell itu kita copy aja, kita buat else ya, kita buat else kebalikannya untuk sell, berarti ini menggunakan nilai as dan ditambah. Kalau buy dikurang, as ditambah, dan ini pastikan berarti SL dibawa dengan harga position SL yang sudah ada. Tapi kok bisa aja SL di awal belum di set ya. Kalau belum di set berarti masih nilainya 0 gitu, seperti ini. Dan kita bisa modify di sini. Nah, kira-kira seperti ini kita untuk set trailingnya. Kita coba compile ya, ini tidak ada error, berarti sudah oke pembuatan trailingnya. Jadi tinggal aplikasikan, kita tinggal panggil aja fungsinya. Jadi kalau kita sudah punya code EA, kita tinggal taruh aja di dalam onTick, panggil aja seperti ini. Oke ya. Nah, kita mau aplikasikan dengan break even ya. Nah, kalau kita mau aplikasikan dengan break even ya, berarti kita mau memastikan harga itu geser di atas break even. Nah, kalau mau seperti itu, fungsi break even yang seperti ini yang sudah ada ya. Ini kan sebelumnya kita menggunakan update info thread ini untuk mendapatkan harga break even ya. Ini contoh sudah kita komen ya. Nah, tinggal diaplikasikan ke dalam sini, ditaruh di dalam, dipanggil ulang, sehingga kita dapat informasi break evennya gitu. Nah, contoh ya, saya copy code ini, saya taruh di dalam sini. Nah, otomatis kalau saya panggil dt post yang ke 0 misalnya titik PP, nanti ada informasinya gitu. Oke, nanti saya aplikasikan. Saya mau contoh di sini, SL itu akan digeser kalau untuk buy berarti harus sama atau di atas harga break even. Jadi saya tambahin aja gitu, dimana dt post yang ke buy, ini buy itu type-nya boleh saya samakan ya, itu harga BEP nya itu harus lebih kecil atau sama dengan new SL. Jadi SL itu sudah harus minimal sama dengan harga break even atau di atasnya kalau untuk buy. Nah, sedangkan untuk sell adalah kebalikannya. Kebalikannya berarti ini kurungnya sudah selesai, saya tambahin kurung dulu di sini. Dan BEP-nya harus lebih kecil atau sama dengan new SL. Jadi
karena sell-nya ke bawah ya, jadi harga BEP harus di atas, sell-nya ada di bawah harga open gitu atau harga break even. Kalau satu posisi ini sebetulnya bisa diganti dengan harga open, tapi kalau beberapa posisi tentu kita akan cari harga break evennya, maka menggunakan bagian modul ini untuk cari harga break even gitu. Oke, jadi ini sudah aplikasi menggunakan gabungan ke break even ataupun tanpa menggunakan break even. Teman-teman bisa aplikasikan modifikasi sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan tradingnya lah ya gitu. Oke, buat pengembangan lanjutan lainnya, teman-teman ikutin terus videonya karena kita masih akan terus menambahkan berbagai fitur ya dari codingan yang ada ini, sehingga ini bisa kita comot sana comot sini, gabung-gabungkan untuk membuat EA yang lebih kompleks, kira-kira seperti itu. Selesai juga. Seperti biasa teman-teman ya, kalau mau ngambil source code-nya ada di komen ya.